Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, EduTech Lab Podcast, dengan saya Ganis Putra Widanarto. Kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya spesial nih. Sedang banyak jadi omongan di dunia. Tema-temanya sedang banyak dibicarakan di dunia. Nah, kita tahu ada sekarang krisis yang terjadi di semenanjung Rusia sana, Ukraina dan Rusia. Kita akan membahas hal itu juga di sini. Menarik sekali apa yang akan terjadi dari sudut pandang bintang tamu kita. Kita perkenalkan bintang tamu kita ini seorang peneliti di bidang dark trades atau biasa kita ketahui dalam media massa itu dark trades. Di antaranya adalah narsisme, Machiavellianism, dan psychopathic. Apa itu? Itu ketiganya istilah psikologis yang sangat menarik bagi kita. Bahkan tidak hanya kita saja yang sedang berada pada masa-masa pandemi yang mengalami kebosanan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sapa dulu bintang tamu kita ini, bintang tamu yang kita tunggu-tunggu sejak beberapa hari yang lalu. Oke, selamat pagi Mbak Lia. Pagi Mas Ganis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Saya manggilnya Mbak, Bu atau... Silahkan, seenaknya saja. Seenaknya, oke. Saya menyapa dengan Mbak Lia. Ya. Okay. Mbak Lia. Terima kasih. Saya jadi lebih muda. Jadi lebih muda. Ya, tujuan kami memang memudahkan bintang tamu. Okay. Kita tertarik untuk mendatangkan Mbak Lia di sini karena memang kita akan membahas lebih banyak terkait dengan kondisi-kondisi yang sekarang sedang terjadi. Kalau kata orang sih dampak dari kondisi pandemik. Dampak di pandemik di pendidikan itu kan sangat banyak sekali. Nah, ini dampak personal karena adanya kondisi pandemik. Oke. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, ada namanya the dark trades. Apa sih itu dark trades sesuai dengan penelitian Mbak Lia nih? Oke. Jadi dark trades itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, itu sama dengan sifat gelap. Ya, tapi gelap. Ya sifat gelap. Tapi saya lebih prefer kepribadian gelap ya, dark personality. Ya, jadi dark personality itu merupakan sifat negatif dari manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu punya personality yang opposite sifatnya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dark traits ini adalah yang negatif. Nah, dark traits sendiri itu ada istilah yang namanya dark triad traits. Jadi ada 3 kepribadian gelap. Ada dark tetrad traits, 4 kepribadian gelap, ya. Tapi yang umum sekarang ini, yang ya bukan umum sekarang ya, yang banyak diteliti saat ini adalah yang dark triad traits, 3 kepribadian gelap. 3 kepribadian gelap, dan ini semua orang, semua individu pasti punya ya. Iya, semua orang dalam populasi normal itu punya 3 sifat tadi, ya. The dark triad traits. Menarik sekali. Yang pertama, dark triad traits. Pertama adalah narsisme. Narsisism. Ya. Narsisism. Ya. Ya, narsisism itu bisa diterjemahkan sebagai narsisme atau bukan? Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah ada terjemahannya atau belum, padanannya atau belum. Jadi saya lebih suka memilih narsisism daripada narsistik atau narsisme gitu ya. Jadi pakai kata aslinya. Kata aslinya narsisism. Narsisism. Ya. Narsisism yang terjadi di masa sekarang, di masa-masa pandemi ya, di masa-masa pandemi sekarang ini, banyak orang berkeluh kesah di media sosial di masa sekarang. Karena memang dampaknya kita mengalami masa-masa yang sulit, yang tidak bisa bertemu, bersosial dengan orang lain melalui sosialisasi langsung. Apakah keluh kesah itu termasuk jadi salah satu kepribadian gelap pada narsisism? Jadi narsisism itu sebenarnya adalah sifat kepribadian yang ditandai oleh seseorang itu merasa unik, merasa dirinya lebih dari orang lain
dan merasa dirinya penting. Nah, kalau keluh kesah di media sosial itu sebenarnya tidak mencirikan narsisisme, tetapi ketika kita telusuri lagi apa tujuan seseorang berkeluh kesah di media sosial, itu bisa jadi mereka mengalami narsisisme. Kalau keluh kesahnya adalah tentang kalau keluh kesahnya itu ingin diberi pengakuan oleh orang lain. Jadi melalui keluh kesah itu dia mendapatkan respon dari orang lain dan dia merasa diakui oleh orang lain. Nah, that's part of narcissism. Oh, jadi begitu ya. Ini apakah ada kultur yang berpengaruh juga mempengaruhi narsisisme pada seseorang? Jelas. Jadi narsisisme kepribadian itu kan bawaan ya, sifatnya disposisi atau bawaan. Tetapi kepribadian ini dipertajam oleh culture yang sekarang ini ada. Salah satunya adalah dengan sosial media, karena orang semuanya boleh mengupload apa saja, boleh share apapun ya untuk tujuan apapun. Ya, jadi kalau dilihat grafiknya di beberapa negara seperti di Cina, di Amerika, di New Zealand, ya, grafik narsisisme itu semakin tahun semakin tinggi. Semakin tahun semakin tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia belum diteliti, saya sedang mengumpulkan datanya, tapi sementara ini hasilnya ya. Orang yang lahir di 70-an itu level narsisismenya berbeda jauh dengan yang lahir di era 90-an atau 2000-an. Ya, jadi semakin kecil ya semakin tinggi, semakin muda tinggi. Ya. Karena mereka bisa mereka punya punya sarana untuk mengaktualisasikan narsisismenya tadi. Oke. Gitu. Semakin tinggi inovasi, semakin tinggi teknologi, juga mengarah pada potensi semakin tinggi pula ada narsisisme di situ. Sebenarnya narsisisme itu sudah ada sejak dulu ya, sebenarnya sejak dulu ada. Cuma sekarang lebih terlihat ya. Sekarang lebih terlihat. Kita bisa melihat dengan jelas orang-orang itu sekarang kayak transparan gitu kan. Jadi mereka ketika mereka bermain di sosial media salah satunya ya sebagai sarana untuk menunjukkan siapa dirinya. Disitulah mereka bisa terlihat. Oh, ini orang ini apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Pengakuan seperti apa sih? Nah, kalau narsisisme tadi kan ingin mendapatkan pengakuan ya. Tujuan akhirnya adalah ingin mendapatkan pengakuan. Nah, bisa jadi dengan teknologi yang semakin maju, teknologi komunikasi saat ini yang semakin maju, itu mengakomodasi kepentingan orang-orang narsisisme ini untuk mendapatkan pengakuan. Gitu. Sekarang nih, anggaplah nih saya ini artis nih. Saya mau posting di Instagram. Saya posting saya sedang tamasya di sebuah negara. Itu tujuan saya memang likes dari para netizen ini. Semakin tinggi likes-nya, semakin saya puas. Tapi tujuannya adalah ketika likes saya banyak, itu kan berkorelasi pada pekerjaan nih. Ada yang mengendorse saya. Itu termasuk narsisisme dalam porsi negatif atau positifnya? Ya, jadi pekerjaan sebagai artis sendiri itu dari penelitian itu dikatakan, jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang cocok untuk narsisisme. Ya, artis karena dia tampil menjadi center dari sebuah pertunjukan, dia dapat pengakuan di situ. Kemudian misalnya guru, dosen, ya dia dapat pengakuan dari mahasiswanya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang menjadi center dari sesuatu itu memang membutuhkan level narsisisme yang sedikit lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya. Nah, ketika artis meng-share sesuatu, dia dapat like, ya tujuannya adalah dia ingin mendapatkan pengakuan kan. Ini loh, aku dapat pengakuan, dapat like sekian, kemudian di endorse. Itu sifat apa namanya? Sisi positifnya, ya, dampak positifnya, dampak positif dari narsisisme. Ya, seperti halnya ketika seseorang bekerja. Ya, seseorang bekerja. Hasil penelitian mengatakan ketika seorang narsisisme bekerja, maka dia orang narsis itu kan percaya diri ya, ditandai dengan percaya diri yang tinggi. Mereka kelihatan charming, mereka kelihatan menarik di depan orang lain. Nah, mereka akhirnya mendapatkan porsi promosi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak narsis. Meskipun sebenarnya performansi kerjanya biasa aja. Nah, itu dampak positif yang diperoleh dari narsisisme. Meskipun sebenarnya narsisisme itu bukan sifat yang positif. Iya. Gitu. Tapi ini juga berpengaruh ya terhadap pergaulan ya sehari-hari. Contohnya nih kalau dalam kasus-kasus ini kan mahasiswa ini kan banyak nih.
kelompokan, tapi ada beberapa mahasiswa yang menonjol, dan mahasiswa yang menonjol itu memang ingin ditarik jadi kelompok yang lain, salah satu komunitas. Itu termasuk bentuk narsisisme negatif atau positif itu? Jadi karena orang narsis itu merasa dirinya unik, ya yang pertama. Kemudian dia merasa dirinya itu penting, ya. Kemudian dia merasa bahwa dia harus mendapat penghargaan dari orang lain karena dia lebih penting dari orang lain. Maka dia berperilaku sangat percaya diri. Nah, kepercayaan diri inilah yang akhirnya membuat orang lain punya keyakinan bahwa si narsistik ini punya kemampuan. Padahal belum terbukti. Padahal belum tentu. Belum tentu ya. Ya. Tapi dalam pandangan publiknya, dia sepertinya punya kemampuan. Sepertinya punya kemampuan. Makanya orang-orang narsisme ini sangat diuntungkan ketika dalam situasi baru. Misalnya ya wawancara kerja. Wawancara ketemu berapa menit sih? Yeah. Ya, ketika wawancara kerja kita wawancara orang yang sangat confident itu kan hasilnya juga positif, dan hasil penelitian juga mengatakan orang yang narsismenya tinggi dia akan mendapatkan penilaian lebih positif di wawancara kerja dibandingkan yang narsismenya rendah. Nah, ketika mereka berada dalam contoh kasus tadi mahasiswa ya, ketika mereka pada situasi berkelompok, mereka akan terlihat menonjol. Iya, karena memang mereka ingin mendapatkan pengakuan, sehingga mereka menonjolkan dirinya dengan kemampuan yang mungkin tidak terlalu bagus. Ya, tapi karena dia berani bicara, dia pede, apalagi di masyarakat Indonesia yang rata-rata orang itu mungkin pekewoh gitu ya. Dia moncer sendiri, stand out gitu ya. Nah, ketika dia moncer, dia mendapatkan manfaat dari situ. Dia mendapat pengakuan dari teman-temannya, dia diangkat jadi ketua kelompok, dia dapat project, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi itu nggak baik ya? Sifat narsisme itu sendiri tidak baik. Ya, karena narsisisme itu menganggap dirinya penting meskipun sebenarnya dia tidak terlalu penting ya menurut orang lain ya, menganggap dirinya unik meskipun mungkin dia biasa aja, menganggap dia punya potensi meskipun sebenarnya nggak punya potensi ya. Jadi hanya konsep self konsep ya yang memandang saya itu penting makanya saya perlu dihargai gitu. Nah, bahayanya adalah ketika dia tidak mendapatkan pengakuan yang dia inginkan. Nah, yang muncul adalah kelihatan ini nanti agresivitas kah, kemudian semakin menjadi menjilat sana menjilat sini untuk mendapatkan pengakuan kah, seperti itu. Oh, itu ya, ketika tidak tidak terakomodasi jiwa-jiwa narsisnya, dia akan lari ke negativisme tadi ya. Iya, karena harga diri seorang narsisis itu adalah ketika dia diakui oleh orang lain. Nah, ketika dia tidak diakui, maka dia harga dirinya turun. Nah, ketika harga dirinya turun, dia mengejar bagaimana caranya supaya harga diri saya bisa naik lagi. Makanan dari harga diri narsisme, nutrisi harga diri mereka adalah pengakuan dari orang lain. Pengakuan dari orang lain. So, mereka akan melakukan apapun untuk diakui. Ya, berarti dia harus memilih komunitas yang bisa menerima narsisismenya. Dia akan memilih komunitas. Ketika komunitas itu tidak bisa menerima, dia akan memisah dari komunitas itu. Iya, jadi hasil penelitian mengatakan orang-orang narsisisme itu lebih suka bergaul dengan orang-orang yang bisa mengangkat derajatnya. Misalnya dalam lingkungan kerja, mereka lebih memilih bergaul dengan atasan-atasan gitu kan, yang dia bisa akhirnya mencapai pada posisi puncak tertinggi karena itulah yang diinginkan. Ya, dia pasangan pun juga seperti itu. Dia memilih orang-orang yang bisa mengantarkan mereka ya untuk mencapai apa yang dia inginkan ya, bukan orang-orang yang misalnya kayak saya gitu kan, yang nggak ada apa-apanya gitu kan, ini nggak berguna buat saya gitu. Sampai dalam memilih pasangan. Sampai dengan memilih pasangan. Juga ada unsur narsisismenya. Iya. Berarti intinya sih secara gampang ini kalau tidak menguntungkan ya tidak saya pakai gitu ya. Betul. Oh. Betul. Menurut saya jahat itu. Iya, makanya namanya dark. Dark triad. Tapi hasilnya ya dampaknya tadi ya bagi sebagian orang itu dampaknya luar biasa bagi mereka ketika mereka narsisismenya tinggi gitu kan. Contoh gitu ya. Ketika seseorang
ingin mencapai tujuannya, maka dia akan mencari orang-orang yang bisa membawa si narsisis ini ke arah pencapaian tujuannya. Ya, jadi katakanlah gini ya, saya sama Mas Ganis gitu kan, saya narsis sejati misalnya ya, saya ingin masuk podcastnya Mas Ganis misalnya, karena subscribernya ratusan juta gitu kan, ratusan juta gitu kan. Amin. Saya deket-deket Mas Ganis ini, Mas tolong dong Mas, bisa saya bantu, mau tak bawain tasnya, mau tak beliin kopi, mau, nah seperti itu. Nah nanti kalau misalnya saya sudah dekat dengan Mas Ganis dan oke, kamu bisa masuk ke sini, ya. Kemudian saya bicara di sini dan saya mendapat pengakuan dari para subscribernya podcast ini, saya akan, Mas Ganis apa sih? Saya bikin sendiri. Oh iya. Gitu. Contohnya. Berarti menggunakan batu loncatan ya. Menggunakan kepentingan sebagai batu loncatan gitu. Betul. Jadi orang-orang narsis ini mereka nggak peduli dengan nasib orang lain setelah tujuannya tercapai. Jadi mau dia gembel kayak, mau dia jadi apa kayak, yang penting saya sudah naik gitu. Sekarang narsisisme ini bisa muncul mulai dari umur berapa? Jadi pada dasarnya narsisisme itu dimiliki oleh semua orang. Ya, dark traits itu dimiliki oleh semua orang. Cuma levelnya saja berbeda. Ya, levelnya berbeda. Narsisisme, psikopati, Machiavellianism itu normal. Ya. Tetapi ada level-level tertentu di mana mereka masuk ke kategori klinis atau penyakit jiwa. Ya, ketika itu masuk kategori penyakit jiwa adalah ketika mereka kehidupan sosial mereka sudah terganggu dengan sifat-sifatnya. Ya, kita bicara yang normal kan ini. Kapan itu muncul? Semua orang punya. Berarti kita kita nggak membahas kapan itu muncul karena semua orang punya potensi yang sama. Nah, tetapi ketika dia berkembang di dalam lingkungan yang selalu menumbuhkan, gini loh, kamu tuh pinter, kamu tuh unik, kamu tuh pemberani, kamu tuh cantik, ayo majulah ke depan, ayo tunjukkan bakatmu pada orang lain. Itu sudah membangkitkan potensi narsisisme seseorang. Lingkungan yang memanjakan dirinya juga membangkitkan itu ya, potensi. Mungkin bukan memanjakan diri ya, tapi lebih kepada gini, ayolah kamu majulah ke depan, tunjukkan dirimu. Oke. Gitu. Ya di satu sisi positif ya. Tetapi misalnya nih ya, sejak anak-anak sudah dituntut orang tuanya, ayo kamu dandan yang cantik dong, biar nanti dapat kalau zaman dulu mungkin dapat senyuman dari Pak ini atau Bu ini, dapat pujian dari temannya mamah misalnya. Kalau kamu nggak cantik nanti nggak dipuji gitu. Nah itu menumbuhkan narsisisme. Nah semakin kesini orang semakin tinggi narsisismenya karena banyak media yang memang dengan sengaja memunculkan bibit-bibit narsisisme tadi untuk dimunculkan. Ya kayak di sosial media, ya kan. Kalau nggak punya sosial media nggak gaul. Ya, kemudian apa yang diposting di sosial media? Sesuatu yang ingin mendapatkan pengakuan pastinya kan, meskipun katakanlah yang diposting adalah keharmonisan keluarganya, ya. Apa yang diharapkan di situ? Like, ya kan? Like ini apa? Like adalah pengakuan. Jadi secara tidak sadar media kita, teknologi kita memunculkan potensi-potensi narsisme pada orang. Iya, tapi gitu. Kalau masih dalam tahapan aman itu tidak terlalu merugikan tidak bagi masalah, seseorang. Tidak masalah ya. 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 Kadang kan sosial media itu digunakan untuk pembelajaran, untuk informasi dan sebagainya. Untuk promosi. Betul. Tapi kita jadi tahu ya siapa yang sudah masuk ke level narsisisme yang lebih tinggi daripada umumnya gitu kan. Bisa dilihat kok dari postingan ya. Makanya orang sekarang tuh transparan gitu kan. Kepribadian Mas Gani seperti apa saya bisa ngecek di sosial medianya gitu kan. Saya bisa analisis di situ. Oh orang ini kayak gini. Iya. Saya jadi ngeri ya ini ya, sudah mulai masuk ke mengecek kepribadian saya. Nanti setelah ini saya mau menutup semua postingan nanti. Jadi ini ada nih sebagian nih, mungkin dari mahasiswa nih yang punya sosial media tapi tidak punya postingan. Tapi followernya atau teman-temannya tuh banyak ratusan. Itu apa itu?
Saya nggak tahu itu maksudnya apa mereka bikin sosial media. Maksudnya apa? Tapi itu tidak termasuk narsisism. Sebenarnya narsisism itu tidak hanya terbatas pada sosial media ya. Nah, tapi yang paling gampang memang saat ini karena sosial media di mana-mana kita bisa melihat dari situ. Gitu. Ketika dalam pekerjaan itu narsisism juga kelihatan gitu kan. Siapa-siapa yang ingin selalu menonjolkan diri, siapa-siapa yang ingin selalu mendapat pengakuan. Kalau ada apa-apa, misalnya mahasiswa aja ya di kelas misalnya, mahasiswa yang narsis ini, mereka tuh ketika diskusi sangat aktif terlibat, menonjol, tapi ngomongnya nggak karuan, common sense. Ya. Jadi misalnya ada teori ABC dijelaskan, dia ngomongnya nggak ada teorinya sama sekali. Ya, yang penting ngomong gitu kan, karena dia pede dan dia ingin eksis di kelas. Gitu. Ya, pengen terlihat ya. Dan hasilnya nilainya positif. Hasil penelitian mengatakan mahasiswa yang narsistiknya tinggi itu nilainya lebih bagus dibandingkan mahasiswa yang narsisismnya rendah dalam hal diskusi. Nah, tapi ini tidak baik ya. Jangan ditiru ini ya para pemirsa podcast ini ya. Oke. Sekarang dari dark traits tadi ya. Ada korelasi nggak antara narsisism dengan dampak negatifnya narsisism dengan psikopatik? Oke. Narsisism, psikopati dan machiavellianism itu satu bangunan ya. Ibaratnya satu bangunan. Mereka disatukan dalam satu sifat karakter yang sama, yaitu egois, kemudian tidak peduli dengan orang lain, sama ya, egois dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, egois, kemudian mereka suka menjadi pusat perhatian, dan mereka secara emosi itu mereka lebih dangkal daripada orang lain. Mudah marah? Bukan, maksudnya gini loh. Kalau orang normal lihat orang, kalau kita menyakiti seseorang itu kan mesti aduh kasihan nggak deh gitu ya. Iya. Tapi kalau mereka nggak apa-apa, yang penting tujuan saya tercapai. Oke, gitu ya. Lebih tega dari orang lain. Lebih tega dari orang lain. Nah, ketiga sifat ini berkorelasi satu sama lain. Ya. Tapi yang paling tinggi korelasinya adalah psikopati dan machiavellianism. Kenapa itu? Psikopati itu yang the darkest side. Jadi yang sisi yang paling gelap. Dari traitsnya itu, dari itu the darkest. Yeah. Kemudian machiavellianism. Jadi psikopati dan machiavellianism itu korelasinya sangat tinggi. Kalau narsisism mereka masih berkorelasi tapi tidak setinggi dua sifat ini. Narsisism itu adalah the lightest one. Jadi yang paling ringan. Paling ringan tapi tetap aja dark ya. Iya. Oke. Yeah. Bicara tentang psikopatik, di lingkungan kita yang sering terjadi sifat-sifat psikopatik yang muncul itu seperti apa? Psikopati itu ciri yang paling kuat adalah emotional shallowness. Jadi secara emosi mereka itu tidak terlalu dangkal ya, emosinya dangkal ya. Jadi nggak gampang mesake gitu kan, nggak gampang kasihan lihat seseorang. Kemudian secara sosial mereka juga senengnya mereka. Kalau kita kan misalnya kadang pakai gitu ya, misalnya nggak menyapa ya, atau nggak gabung dengan tim kelompok tertentu. Kalau mereka nggak masalah gitu kan. Jadi mereka secara emosional dangkal dan interpersonal relationship-nya kurang. Gitu. Oke. Tapi ada nggak yang punya interpersonal relationship tinggi, tapi punya sisi psikopati tinggi? Ada banyak. Karena ketiga sifat ini kan saling ini ya. Ada yang psikopatinya tinggi, narsisismnya tinggi, berarti kan gabungan dari keduanya. Orang narsis itu mereka sangat sociable. Ya, mereka tuh enak gitu loh, kayaknya tuh orangnya ceria, ekstrovert gitu kan, yang ya sociable gitu kan, gampang cari teman di mana-mana. Nah, ketika narsisism itu plus psikopati, mereka akan muncul sebagai orang yang sangat charming, yang sangat percaya diri, sociable, tampak sociable ya, tapi sebenarnya dia dalam hatinya nggak peduli. Gitu. Bagaimana cara kita bisa tahu bahwa itu orang-orang yang seperti itu? Ada pengukuran ya, tapi pengukurannya menggunakan skala psikologi ya, angket ya. Kalau orang awam, jadi gini sebenarnya di awal memang mereka tidak bisa terdeteksi.
Ya, ketika saya kenal Mas Ganis awal-awal pertama mungkin saya tidak akan paham Mas Ganis orang seperti apa. Ya, nanti ketika sudah mengenal lebih jauh kita bisa menilai ya, oh orang ini seperti ini gitu. Dalam porsi orang awam, bukan psikolog nih, kita bisa nggak ngukur dengan ukuran itu? Paling kita hanya merasakan aja ya. Ini orang ini kok gini sih gitu. Beda ya. Orang ini beda ya. Iya. Jangan-jangan dia psikopat gitu kan. Kalau psikopat mungkin terlalu ini ya. Ya psikopatinya tinggi gitu ya. Bukan psikopat karena beda sih. Beda ya. Tapi punya sisi psikopati yang kalau psikopat perlu dicurigai. Psikopat itu sudah ke gangguan kejiwaan ya. Itu sudah gangguan klinis. Oke. Narsisism, psikopati dan Machiavellianism. Itu berkorelasi ya tadi dengan Machiavellianism. Machiavellianism yang saya bawa itu pada bukunya The Prince itu yang paling terkenal ya. Machiavelli ya, karangan itu The Prince itu dia menyatakan bahwa antara politik dan moral itu tidak berkorelasi. Betul ya? Betul. Apa maksud pertanyaannya beliau itu apa? Ya jadi kalau Machiavelli itu sendiri kan dia penasehat ya waktu itu ya, penasehat raja. Dia mengatakan bahwa abaikan moral, ya, abaikan nilai, yang penting tujuanmu tercapai. Ya, tusuk musuhmu dari belakang, tusuk temanmu dari belakang nggak masalah, asal tujuanmu tercapai. Jadi manipulatif gitu ya. Jadi Machiavellianism itu cirinya adalah manipulasi. Jadi dia manipulator sejati. Untuk gitu. mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuannya. Gitu. Jadi dia tidak peduli dengan nilai-nilai moral gitu. Mereka nggak peduli. Tapi tampaknya sih mereka peduli ya. Tampaknya mereka peduli. Tapi mereka adalah orang yang sangat kejam sebenarnya. Gitu. Berarti dengan kata lain mereka orang yang punya intelektual tinggi dong, karena bisa membuat sebuah skenario dalam posisi seperti itu. Tidak selalu Machiavellianism itu intelijensinya tinggi, ya. Ada juga orang-orang yang intelijensinya rendah tapi Machiavellianismnya tinggi. Nah, biasanya orang seperti itu gampang terdetek ya, karena tidak bisa memanipulasi dengan smooth ya. Beda dengan orang-orang yang intelijensinya tinggi tapi dia Machiavellianismnya tinggi, ya itu luar biasa nanti politikus sejati jadinya. Oh gitu ya. Oke. Tapi kebanyakan nih yang terjadi di Machiavellianism ya, terjadi di lingkungan sekitar kita itu seperti apa sih? Manipulasi ya, misalnya di lingkungan kerja misalnya. Kalau dalam hal kerja misalnya ya. Wawancara kerja deh misalnya ya. Orang yang Machiavellianism tinggi, mereka langsung bisa switch gitu kan, dari mood satu ke mood yang lain. Misalnya, oh ini wawancaranya arahnya ke sana nih. Oke deh. Dia putar haluan gitu kan, membuat hasil wawancara itu membuat dirinya seolah-olah sesuai dengan orang yang diharapkan dari wawancara itu gitu. Jadi memanipulasi fakta, memanipulasi mungkin pengalaman dia gitu. Itu Machiavellianism. Berarti bisa dibawa menjadi arah positif, bisa dibawa menjadi arah negatif. Kalau tadi misal wawancara ini positif bagi dirinya, karena dia akan negatif punya bagi perusahaan. Perusahaan belum tentu tahu kan? Iya, karena bahkan interviewer yang jam terbangnya tinggi sekalipun, hasil penelitian mengatakan mereka kesulitan mendeteksi orang-orang semacam ini. Tapi ini ada, personality ini ada. Ada. Dan misalnya mahasiswa kita ya, Machiavellianism tinggi misalnya, nggak telat gitu kan, ditanya kenapa telat, tadi itu Bu ada gangguan di jalan, ada mbah-mbah nyebrang, saya kasihan, padahal enggak gitu. Sering kayak gitu. Nah itu sering saya mengalami juga. Kalau itu tidak terjadi ya, kalau itu ngarang berarti dia punya nilai mach yang tinggi. Oh, yang tinggi. Oh gitu ya. Jadi itu di lingkungan pendidikan pun terjadi, di lingkungan kerja pun terjadi. Bahkan mahasiswa juga ya. Dan ini saya ingat ketika sekarang kan pembelajaran online nih, banyak yang menutup kamera. Iya, itu bagian dari Machiavellianism sebenarnya, gitu kan, memanipulasi kondisi seolah-olah ada di situ padahal enggak, gitu kan. Nah, gitu. Saya sering menggunakan virtual background. Itu termasuk mic-nya tinggi tidak?
kita nggak bisa bilang itu tinggi atau enggak ya, tapi itu adalah manifestasi dari Machiavellianism salah satunya gitu kan. Bibit-bibit ya. Iya, karena semua orang punya memang, semua orang punya gitu. Hanya kan. levelnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau mungkin yang levelnya lebih tinggi lagi, dia nggak cuma ngasih virtual background wajah kita, tapi mungkin virtual backgroundnya sudah yang gerak-gerak gitu misalnya ya. Tadi kan di narsisisme itu kan ada golongan-golongan, ada bidang-bidang pekerjaan yang ternyata itu menjadi positif ketika punya narsisisme tinggi ya. Nah sekarang kalau bidang-bidang pekerjaan apa ketika positif punya MAC tinggi tadi? Politikus. Iya. Kalau nggak punya nggak jalan itu. Kalau nggak punya malah dipermainkan ya. Malah dipermainkan, ya kan, politikus. Apalagi ya. Ya lebih ke politik sih ya. Banyak ke politiknya. Iya, banyak ke politik ya. Dan memang Machiavellianism ini akan tumbuh subur di lingkungan di mana aturan itu belum tegas gitu loh. Hukum itu masih bisa dipermainkan. Aturan itu masih berlaku tebang pilih gitu. Karena ruang untuk manipulasi itu lebih gampang gitu. Oh gitu. Okay. Nah, tadi kalau psikopati, dampak terburuk dari psikopati itu seperti apa? Dampak terburuk ya sebenarnya ketiganya memiliki dampak yang hampir sama gitu ya. Dampak untuk orang lain tentunya, bukan dampak untuk dirinya sendiri. Dampak untuk orang lain ya, misalnya pacaran sama orang psikopati ya cuma dimanfaatkan aja, ya kan? Jadinya toxic relationship salah satunya. Okay. Ya, karena pasangannya psikopati yang nggak peduli sama perasaan pasangannya gitu kan. Diporotin aja duitnya tuh misalnya ya kan. Dia nangis-nangis emang gue pikirin ya, orang psikopati seperti itu. Yang penting saya punya tujuan, saya tercapai, saya bisa beli jam bagus, saya dapat motor gratis ya kan. Pacar saya cari duit, nangis-nangis, saya selingkuh nggak apa-apa gitu kalau psikopati. Itu psikopati ya. Ini di hubungan pertemanan juga terjadi ya. Iya. Pertemanan, misal ini ada 3 orang nih pertemanan nih. Ternyata yang satu punya skala psikopati yang tinggi atau mungkin skor ya. Bisa jadi ini yang punya skor psikopati yang tinggi ini hanya memanfaatkan kedua temannya. Bisa jadi. Iya. Ternyata itu ya. Itu dampak paling dekat dengan kita. Iya. Nah, tadi kan saya juga menyinggung tentang psikopat. Psikopat itu kan sudah ke klinis. Psikopati ini lama-lama bisa jadi psikopat nggak? Saya tidak bisa menjelaskan di sini gitu kan, karena saya belum terlalu mendalami hal tersebut. Jadi pada saya salah. Harus ada penelitian dulu. Iya. Oke. Nah, kita bicara tentang prestasi ini. Ini Mbak Lia ini termasuk orang yang sangat berprestasi dengan tulisannya di Social Psychological and Personality Science. Nulis memang di jurnal yang membahas tentang personality, meneliti tentang personality. Ini tulisannya When the Dark Science, jadi tentang personality traits tadi. Ini kenapa tertarik meneliti tentang leadership role? Jadi ceritanya itu lebih, ketika saya nulis itu saya membayangkan beberapa teman saya yang menjadi pimpinan, tapi saya tahu dia tidak punya kapasitas untuk itu, gitu. Jadi kemudian saya mencari apa sih ini, kok banyak gitu kan, banyak sekali kan di Indonesia kan juga banyak gitu kan. Saya cari itu, akhirnya saya ketemulah The Dark Traits. Nah dari situ inspirasinya, dan hasilnya ternyata tidak hanya seperti yang saya duga, tapi juga lebih mengejutkan lagi, bahwa yang menjadi pemimpin ya, yang bisa dipilih menjadi pemimpin di Indonesia, dalam ini pemimpin yang dipilih karena berdasarkan voting ya, voting ya, adalah orang-orang yang tingkat narsismenya tinggi tapi intelijensinya rendah. Ya, itu agak mengejutkan jujur, karena ini penelitian ya, temuan di penelitian. Iya. Ya, karena tidak ada teori manapun yang mengatakan bahwa pimpinan itu intelijensinya rendah gitu. Nah, di sini justru seperti itu. Gitu. Justru menemukan hal itu dan hal itu diungkapkan di jurnal ilmiah dan ini ilmiah. Nah, nanti ini
para netizen yang ingin membaca, cari tulisannya Siti Nuzulia di Social, Psychological, and Personality Science. Yeah. Itu jurnal internasional bereputasi dengan kuartil 1, jadi Q1 yang merupakan jurnal terbaik di dunia gitu. Nah, ini Mbak Lia ini sebagai seorang pengajar nih di jurusan ya psikologi jurusan psikologi. Ini melihat fenomena-fenomena the dark traits ini pada mahasiswanya, lalu ada nggak keinginan untuk memperbaiki kondisi-kondisi seperti itu atau meluruskan kondisi-kondisi seperti itu? Kalau meluruskan kayaknya terlalu berat ya bagi saya. Tapi paling tidak saya aware gitu kan, aware dengan situasi seperti itu gitu ya. Jadi ketika misalnya diskusi gitu kan, saya lebih aware lebih kepada apa yang didiskusikan, bukan siapa yang ngacung untuk diskusi, siapa yang terlibat, tapi lebih kepada konten diskusinya misalnya ya. Karena untuk meluruskan kan agak ya tidak bisa gitu kan. Treatment, beberapa ada penelitian sudah melakukan treatment ya, tetapi tetap saja yang namanya treatment itu pasti ada bolong di sana sini gitu kan. Paling selama ini yang saya lakukan lebih kepada melihat performansi kerjanya, bukan kepada melihat bagaimana mereka tampil dan lebih ke frekuensi tampilnya, bukan, tapi lebih kepada performansinya seperti apa, hasil kinerjanya seperti apa gitu sih. Oke, dilihat dari sisi lain yang berkaitan dengan apa yang berhubungan dengan kita, contohnya dari kinerja tadi ya. Oke, nah ini dari seorang Siti Nuzulia ini, saya membutuhkan quote positif. Quote positif sebagai seorang psikolog ya. Psikolog fokus ke psikologi apa? Saya itu S1, S2 ke psikologi kerja ya. Psikologi kerja. Tapi sebenarnya psikologi itu kan irisannya tipis ya. Jadi kalau ditanya lebih fokus ke mana, ya saat ini saya fokus ke personality psychology. Jadi ke psikologi dan kepribadian, terutama membandingkan kepribadian gelap seseorang dengan kepribadian terangnya, positif dan negatifnya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap keberhasilan karirnya gitu. Saat ini interest saya di situ. Ini pembicaraan kita tadi tentang the dark. Terus ada tadi sisi terang. Sekarang berbanding terbalik tidak? Kalau ada sisi gelapnya dari personality tadi, ada 3 dark trait-nya, sisi terangnya apa nih? Ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Kalau sisi negatifnya tadi ada 3 yang kita bahas ya, meskipun sebenarnya ada yang keempat, ada sadism ya, tapi kita tidak explore di sini. Sisi positif orang itu bisa dilihat dari salah satunya dari the big 5 personality. Jadi kepribadian 5 besar ya. Ada openness, keterbukaan terhadap pengalaman, kemudian ada conscientiousness, jadi kedisiplinan, endurance, ya, bagaimana dia bisa bertahan dalam pekerjaan yang sulit gitu kan. Kemudian ada extraversion, ya, sifat terbuka dengan extravert itu orangnya ceria, ongoing gitu ya, yang sociable gitu ya. Kemudian agreeableness itu mereka taat, patuh gitu kan. Kemudian ada low neuroticism. Low neuroticism itu neurotis itu kan dicirikan oleh orang-orang tidak berdaya, kemampuan mengelola emosinya rendah. Nah, itu yang orang-orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi yang bagus. Nah, hubungannya dengan dark triad adalah ketika narsismenya tinggi, narsisme, psikopati dan machiavellianism tinggi, maka agreeableness-nya ini, ketaatannya semakin rendah. Gitu, jadi berhubung korelasinya negatif. Jadi semakin tinggi dark traits-nya, semakin rendah ketaatannya, kepatuhannya. Gitu. Kemudian semakin tinggi dark traits-nya, maka neurotismnya semakin tinggi. Ya. Kalau yang lain sih belum ada masih
ini ya masih berubah-ubah gitu. Gitu. Berarti korelasinya memang secara mendasar itu arahnya ke negatif, arahnya potensi ke negatif. Iya. Ya. Satu lagi, orang yang narsisism itu ekstraversinya tinggi. Ya, ekstraversinya tinggi. Orang yang narsisism ya. Oke. Nah, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini. Banyak hal yang kita ungkap, bahkan kita pelajari ini dari seorang Siti Nuzulia ini yang mengaku sebagai peneliti psikologi. Ya, tapi ternyata dari tulisan-tulisan Anda tidak hanya sebagai peneliti psikologi, tapi memang ya banyak hal yang telah Anda lalui ini tidak hanya sebagai peneliti, sebagai pengajar, ya sebagai mungkin ibu rumah tangga juga yang hebat sekali dan pemerhati personality tadi. Oke. Baik. Kami nanti dikasih quote ya. Quote-nya apa ya? Quote-nya adalah ini deh. Saya ya. Ada 2 quote gitu kan. Jadilah dirimu sendiri gitu kan. Tanpa pengakuan orang lain pun kita masih bisa tetap jadi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah itu tidak akan ada kecuali kita menganggap suatu masalah itu adalah sebagai masalah. Wah, luar biasa sekali. Yeah. Itu quote-nya sederhana, tapi kalau yang ngomong seorang psikolog, itu jadi membuat kita berpikir. Saya bukan psikolog, saya ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi. Ya, karena psikolog itu harus punya license untuk menangani pasien-pasien klinis gitu kan. Saya lebih ke ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi. Iya. Oke. Terima kasih para netizen, dan kita sampai di sini dulu. Kita sudah sangat luar biasa mendengarkan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang mungkin di luar dugaan kita, yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak hal yang tidak terduga yang terkuak di pembicaraan kita kali ini terkait dengan the dark triad traits. Ya, jadi ada 3 personality atau kepribadian gelap yang memang itu sudah ada sejak kita lahir, dan memang ada skor yang mungkin bisa kita ukur dengan berbagai cara. Terima kasih telah menyaksikan obrolan kami. Saya Ganis Putra Widanarto. Jangan lupa like and subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi selalu di EduTech Labs Podcast. Terima kasih.